Media Inggris mengulas IKN Nusantara dibayangi kekhawatiran jadi kota hantu. IKN disebut bakal jadi kota hantu oleh surat kabar asal Inggris, The Guardian. Media itu menyoroti perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam artikelnya yang terbit pada Rabu, 29 Oktober 2025 berjudul Indonesia New Capital, Nusantara in Danger of Becoming a Ghost City, The Guardian menggambarkan Nusantara sebagai kota futuristik yang berdiri megah di tengah hutan Kalimantan Timur namun sepi aktivitas. Bangunan dan jalan raya sudah terbentang luas tapi kosong. Hanya tampak beberapa tukang kebun dan wisatawan, sementara Presiden Prabowo belum pernah berkunjung ke sana sejak menjabat. Proyek ambisius warisan Presiden Jokowi itu kini dikhawatirkan mangkrak. Pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, bahkan menyebut Nusantara sudah menjelma jadi kota hantu. Bahkan, sebutan ibu kota politik menurutnya tidak lagi memiliki makna hukum di Indonesia setelah status Nusantara sebagai ibu kota negara gugur pada Mei 2025 lalu. Di bawah kepemimpinan Prabowo, pendanaan proyek ini dipangkas dari 39 triliun rupiah menjadi 13,5 triliun rupiah dan hanya 5,7 triliun rupiah di tahun depan. Meski begitu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menegaskan proyek tetap berjalan. Ia membantah tudingan perlambatan, menyebut dana dan komitmen politik sudah ada dan pembangunan akan terus dilanjutkan. Tentang ibu kota Nusantara yang diberitakan oleh media internasional terancam menjadi kota hantu. Dan baru-baru ini ada berita terbaru dari Detik, Otorita buka suara usai media asing sebut IKN terancam jadi kota hantu. Ada kutipan dari dari juru bicara Otorita IKN, tidak benar yang disampaikan wartawan itu. Dan menurut saya perihal kalimat atau penyebutan kota hantu itu memang terlalu jauh gitu. Cuma mungkin itu gaya penyampaian dari media luar. Kita bisa artikan bahwa itu merupakan terancam kota yang sepi. Kalau dikatakan tadi tidak benar yang disampaikan oleh wartawan itu. Di sini juga saya kurang pendapat gitu kalau dinyatakan tidak benar, karena apa yang disampaikan oleh wartawan tersebut secara yang pengamatan saya di lapangan ada benarnya. Wartawan tersebut kan mengatakan Presiden Prabowo sampai sekarang belum pernah ke IKN sejak dilantik. Benar atau tidak? Benar kan itu? Pantauan kita bersama juga Istana Negara kan sudah diresmikan setahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum pernah digunakan secara resmi oleh Presiden. Saya bukan dari kelompok yang ingin menjatuhkan proyek ini. Justru saya ingin IKN ini terus tumbuh, terus maju, dan bisa dirasakan oleh kita semua. Tapi untuk menuju ke sana, teman-teman, kita itu harus bisa menerima kritik, bukan hanya menepisnya dengan kalimat semua baik-baik aja. IKN disebut bakal jadi kota hantu oleh surat kabar asal Inggris The Guardian. Media itu menyoroti perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam artikelnya yang terbit pada Rabu 29 Oktober 2025 berjudul Indonesia New Capital, Nusantara in Danger of Becoming a Ghost City, The Guardian menggambarkan Nusantara sebagai kota futuristik yang berdiri megah di tengah hutan Kalimantan Timur namun sepi aktivitas. Bangunan dan jalan raya sudah terbentang luas tapi kosong. Hanya tampak beberapa tukang kebun dan wisatawan, sementara Presiden Prabowo belum pernah berkunjung ke sana sejak menjabat. Proyek ambisius warisan Presiden Jokowi itu kini dikhawatirkan mangkrak. Pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, bahkan menyebut Nusantara sudah menjelma jadi kota hantu. Bahkan sebutan ibu kota politik menurutnya nggak lagi memiliki makna hukum di Indonesia setelah status Nusantara sebagai ibu kota negara gugur pada Mei 2025 lalu. Di bawah kepemimpinan Prabowo, pendanaan proyek ini dipangkas dari 39 triliun rupiah menjadi 13,5 triliun rupiah dan hanya 5,7 triliun rupiah di tahun depan. Meski begitu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menegaskan proyek tetap berjalan. Ia membantah tudingan perlambatan, menyebut dana dan komitmen politik sudah ada dan pembangunan akan terus dilanjutkan. Media asing mulai menyoroti ibu kota Nusantara, IKN. Dalam laporan terbaru The Guardian, proyek ambisius Indonesia itu digambarkan megah tapi sunyi, gedung-gedung futuristik berdiri di tengah hutan Kalimantan, namun hanya ada segelintir pekerja dan jalanan yang lengang. Istana Garuda yang
menjulang kini menjadi simbol kontras antara impian besar dan kenyataan di lapangan. Pendanaan menurun, investasi belum deras, dan relokasi pegawai berjalan lambat. Beberapa media internasional menilai, jika pembangunan hanya berfokus pada fisik tanpa kehidupan warga, IKN berisiko menjadi kota hantu. Pemerintah tetap optimistis, namun publik menunggu bukti nyata. Kapan kota ini benar-benar hidup dan berdenyut dengan aktivitas masyarakat? Apakah ini mimpi besar yang tertunda, atau awal dari kebangkitan baru Indonesia Timur? Perdebatan makin panas, sorotan dunia semakin tajam. Bagaimana pendapat Anda tentang masa depan IKN tersebut? Pemangkasan anggaran besar-besaran, keterlambatan pembangunan, dan minimnya penduduk menimbulkan keraguan terhadap masa depan megaproyek IKN Nusantara. IKN yang dirancang sebagai kota hijau pengganti Jakarta menghadapi kekhawatiran akan menjadi kota hantu. Proyek ini terganjal pendanaan yang seret, pembangunan lamban, dan relokasi aparatur sipil negara ASN yang masih minim. Terletak di tengah hutan Kalimantan Timur, IKN mengalami penurunan drastis dana pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, dari 2,4 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 menjadi 850 juta dolar Amerika Serikat pada 2025. Laporan ini seperti dilansir dari media besar di Inggris, The Guardian, pada Rabu kemarin. Hanya sekitar 365 juta dolar Amerika Serikat dialokasikan untuk tahun depan, atau sepertiga dari permintaan semula pejabat pemerintah. Investasi swasta pun meleset lebih dari 1,22 miliar dolar Amerika Serikat dari target. Sejak menjabat pada Oktober tahun 2024, Presiden Prabowo bahkan belum pernah mengunjungi lokasi proyek tersebut. Pada Mei lalu, ia diam-diam mengubah status IKN menjadi ibu kota politik, keputusan yang baru diumumkan ke publik pada September lalu. Hingga kini hanya sekitar 2.000 ASN dan 8.000 pekerja konstruksi yang tinggal di IKN. Angka itu jauh dari target 1,2 juta penduduk pada 2030. Meski sejumlah gedung kementerian, jalan, rumah sakit, dan istana presiden telah berdiri, sebagian besar wilayah kota masih belum selesai dibangun.